ke depannya kegiatannya ke depannya sedikit saja akan kita belajar bersama-sama ya tentang tanbihat surat Al-Fatihah, karena ini judulnya itu tentang tahsin surat Al-Fatihah ya teman-teman ya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul ya. Walaupun memang waktunya agak mepet ini. Jadi mungkin yang ikhwan baru selesai melaksanakan sholat Jumat, mungkin selesai hampir jam 1 ya, mendekati jam 1. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan keburu waktunya. Jadi memang sebagian mungkin ada yang mau makan siang ya. Tapi Masya Allah ini yang teman-teman ya, yang langsung join ini luar biasa, cepat sekali. Tadi saya juga baru balik dari masjid ini, langsung diberitahu sama dari Ustadz Nesa, dari panitianya sudah ada beberapa peserta yang join. Alhamdulillah, berarti antusias semua. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kita ini kita bisa sama-sama belajar ya, mengambil manfaat dari sekilas tentang pemaparan tentang surat Al-Fatihah. Nanti mungkin saya akan paparkan sedikit sebelum memulai bacaan surat Al-Fatihah. Nanti ada maklumat-maklumat karena tema kita kan tentang ini ya. Tema kita kan tentang qiraat ya. Qiraat atau qiraah nanti akan bersambung ke makna riwayat atau jalur. Kan judulnya itu ya tema kita ya. Qiraat Imam Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang familiar atau sebagian yang belum tahu sama sekali. Ya, namanya tahu. Namanya tahu kan berasal dari nggak tahu. Namanya belajar tuh pasti berproses. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah familiar dengan istilah torik, ya. Istilah turuk. Jadi ada torik Syatibiyah, dan juga teman-teman mungkin ada juga yang sudah familiar atau yang belum tahu juga tentang istilah qiraat Imam Asim itu siapa gitu. Jadi bacaan kita sehari-hari itu disandarkan ke siapa gitu. Jadi teman-teman ya selama ini membaca Al-Qur'an itu sandarannya ke siapa gitu bahasanya. Jadi teman-teman membaca misalnya mad jaiz munfasil 4 harokat 5 harokat, mad wajib mutasil 4 atau 5 harokat, itu sandarannya siapa? Nah, itu insya Allah yang kita bahas. Tapi yang kita fokuskan adalah terkhusus dalam surat Al-Fatihah prakteknya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu di sini. Jadi sekali lagi, kenapa kita baca mad wajib mutasil 4 atau 5, mad jaiz munfasil 4 atau 5? Itu sandarannya ke siapa? Nah, nanti masuk dalam istilah turuk atau jalur, torik, jalur Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi gitu. Kemudian riwayat siapa? Riwayat Imam Hafiz yang teman-teman biasa baca. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat. Ya, nanti ada ada apa? Wajah-wajah ya, yang dimiliki oleh Imam Hafiz yang biasa kita baca seperti Ismam, Ikhtilas, misalnya imalahnya ada 1, saktanya ada 4 gitu. Nah, itu semua Imam Hafiz ya, yang kita baca tuh Hafiz kaidah-kaidahnya tuh. Atau biasa yang kita sering dengar itu gharaibul qiraah. Gitu ya, teman-teman ya.
gharaibul qiraah atau gharibul qiraah, bacaan Al-Qur'an. Walaupun istilah ini teman-teman, kalau guru saya tuh kurang setuju. Alhamdulillah saya bisa berguru ke beberapa guru. Salah satu guru saya tuh pernah mengatakan tidak setuju dengan gharibul qiraah. Itu entah tidak tahu asal muasal istilah gharibul qiraah. Kan kalau gharib itu berarti asing, tidak dikenal, gharibul qiraah. Sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak ada yang asing gitu. Tidak. Nah, jadi kayak istilah apa ismam, naql, saktah gitu, ikhtilas, ar-raum. Nah, itu kan masuknya gharib ya kalau kita belajar ya, gharibul qiraah. Tapi kalau kata guru saya itu penamaannya kurang tepat, bukan gharaib, bukan gharib. Jadi karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang gharib, hanya kita saja yang belum tahu gitu. Ya silakan. Ya, itu ada betul juga ya. Nah, jadi tapi yang istilah familiar biasanya teman-teman mungkin mendengar istilah tadi ya, gharaibul qiraah atau maksudnya intinya adalah bacaan-bacaan ya atau istilah-istilah yang asing yang kita temukan di dalam Al-Qur'an. Nah, kembali ke tadi riwayat tadi adalah Imam Hafiz misalnya teman-teman. Imam Hafiz itu punya ismam satu gitu kan. Ismam atau ikhtilas. Boleh dibaca ismam atau ikhtilaf. Apa? Ikhtilas. Nah, ada satu di dalam Al-Qur'an gitu kan di surat Yusuf. Kemudian ada imalah di surat Hud, di surat Hud ya, yang majriha wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Itu imalah. Nah, imalah ada berapa? Ada satu. Saktahnya, saktah ada juga. Saktah itu apa? Nah, itu goribnya itu bagi kita gitu. Nah, ada Quran ada 4. Nah, itu masih dalam riwayat atau ruang lingkup ya, atau masih dalam riwayat eh, Imam Hafiz. Masih termasuk Imam Hafiz, riwayatnya Imam Hafiz. Jadi Imam Hafiz meriwayatkan beberapa kategori bacaan-bacaan yang menurut kita asing itu ada seperti itu gitu. Saktah ada 4, gitu. Kemudian apa namanya imalah ada satu. Nah kalau kita lari ke riwayat lain, misalnya temannya Imam Hafiz yaitu Imam Syu'bah, apalagi kalau kita loncat ke imam-imam lain, imam-imam qura lain, itu ada yang jangankan imalahnya satu, bahkan lebih dari satu. Kalau Imam Hafiz yang biasa kita baca adalah imalahnya satu ya teman-teman ya, cuma di satu surat itu. Nah itu maksudnya itu yang kita sandarkan ke riwayat Imam Hafiz, kiroatnya Imam Asim. Nanti mungkin teman-teman pernah dengar istilah kiroat sab'ah. Ada yang imalahnya banyak, wama adrika gitu kan, atau wadduhi. Nah ada imalah di banyak tempat. Nah ini berarti berbeda dari riwayat Imam Hafiz. Ini basicnya aja teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi yang kita pelajari adalah riwayatnya Imam Hafiz, qiraatnya Imam Asim, jalur Syatibiyah. Nah, jalur Syatibiyah nanti juga masih, bahkan dalam riwayat Imam Hafiz pun, itu ada berbagai macam turuk, berbagai macam torik, jalur. Nah, jalur yang biasa kita baca, yang kita pelajari di Indonesia khususnya, ya itu adalah jalurnya Asy-Syatibiyah, Imam Syatibi. Jadi nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan ini. Oke, izinkan saya slide sedikit ya, PPT sedikit. Sebentar, saya izin teman-teman semua. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke PPT-nya saja. Oke. Baik, teman-teman, di slide teman-teman semua bisa terlihat. Masih loading, Ustadz. Oh, masih loading. Oke. Bentar ya, mungkin biasa kendala sinyal. Oke. Ditunggu saja. Nah. Terlihat, Ustadz. Sudah? Sudah ya? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah. Oke. Terlihat ya? Nah, baik. Teman-teman semua, insya Allah sesuai temanya kita karena berkaitan tentang kiroat, sedikit saya jelaskan tentang kiroat, riwayat, dan torik yang seperti pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman pernah dengar atau familiar dengan istilah kiroat sab'ah, jadi ada 7 yang terkenal teman-teman.
Sebagian ada juga yang mengatakan asyr. Sebagian ada yang mengatakan sab'ah. Sab' al-qurra as-sab'ah atau al-qurra al-asyrah. Tapi yang saya tampilkan ini al-qurra as-sab'ah saja dulu gitu. Walaupun memang dua-duanya adalah mau 7 atau tambahan 3 itu juga sama-sama mutawatir. Ya, mungkin ada yang khilaf di situ qiraat sahihah, tapi pendapat yang kebanyakan ulama adalah bahwa pendapat tambahan 3 itu juga termasuk qiraat mutawatirah. Jadi qiraat 7 ini adalah qiraat sahihah, teman-teman. Qiraat yang mutawatir yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebentar, teman-teman. Ini panahnya teman-teman bisa melihat nggak panah apa namanya ini? Terlihat Eh, Ustaz. terlihat ya panahnya ya? Oke, ya. Panah dari MOS ini, apa tuh namanya? Nah, ya teman-teman, jadi ada tujuh qiraat yang terkenal, ya, yang mutawatir tentunya itu ada 7. Nah, yang kita baca biasa itu ada di sini teman-teman. Imam Asim Al-Kufi itu punya 2 rawi, rawi yang masyhur ya, sebetulnya rawinya banyak sekali. Murid-muridnya Imam Asim, tiap-tiap Imam Qurra ini rawinya banyak sekali, tapi yang masyhur, yang terkenal, yang sanadnya sampai ke kita adalah dua rawi yang terkenal, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Nah, dua riwayat ini itu disandarkan dengan qiraatnya Imam Asim Al-Kufi. Nah, ini semua bersambung teman-teman semua. Ini semua qiraat yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semuanya. Ada Imam Nafi' Al-Madani, qiraatnya ahli Madinah. Itu. Qiraatnya ahli Madinah. Biasanya qiraat yang disukai Imam Ahmad dalam riwayat ya. Yang ketika anaknya bertanya, ayu qiraatin ahabbu ilaik? Wahai ayahku, kata anaknya. Bacaan apa yang engkau sukai? Bacaan qiraat apa yang engkau sukai? Yang bertanya anaknya. Anaknya bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, qiraatu ahlil Madinah, termasuk yang disukai. Yang disukai gitu. Kalau selain qiraat Madinah apalagi? Faqiraatu Asim katanya. Nah, jadi dua qiraat ini, qiraat Nafi' dan qiraat Imam Asim itu qiraat yang disukai sama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, qiraat Imam Asim ya. Nah, pertama Imam Ahlul Madinah, Nafi' Al-Madani. Al-Madani berarti orang Madinah. Kemudian nah, Imam Nafi' ini punya 2 rawi yang terkenal adalah Qalun, riwayat Qalun ya, yang kita kenal dengan riwayat Qalun, rawi ya, murid sekaligus 2 perawi periwayat qiraatnya Qalun dan Warsh. Nah, ini biasa dibaca oleh saudara-saudara kita yang berada di Afrika, teman-teman. Teman-teman, saudara-saudara kita yang berada di Afrika biasanya kalau membaca Al-Qur'an biasanya membawa atau membaca dengan riwayat Imam Qalun dan atau Imam Warsh. Nah, biasanya Imam Warsh ini banyak nakalnya. Nah, ini teman-teman belajar. Sepertinya ini bukan tema kita membahas tentang qiraat secara mendalam. Ini secara dasarnya saja ya. Nah, kemudian yang kedua Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ya. Ibnu Katsir Al-Makki ini berbeda dengan Ibnu Katsirnya mufassir. Yang muallif kitab tafsir Qur'anil Azim. Ya. Ini Ibnu Katsir Mukri, ulama qiraat. Al-Makki, orang Mekah. Ibnu Katsir Al-Makki punya 2 rawi, punya 2 murid yang terkenal namanya Al-Bazzi dan Kumbul. Ya, Al-Makki. Kemudian qiraatnya Basrah. Orang Basrah, Abu Amr Al-Basri, ada 2. Ad-Duri dan As-Susi. Nah, ini teman-teman masing-masing mereka ini beda-beda qiraatnya. Nah, saya lanjut. Kemudian Ibnu Amir Asy-Syami, Syam, negara Syam. Ya, ada 2 riwayat terkenal, Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Imam Asim. Nah, inilah yang biasa dibaca kebanyakan umat manusia, umat Islam di seluruh dunia. Dan yang sering dibaca adalah Imam Hafiz melalui muridnya, rawinya yang bernama Imam Hafiz. Nah, ini yang sering kita baca. Imam Hafiz. Imam Hafiz, ya. Riwayat Imam Hafiz,
qiraatnya Imam Asim Al-Kufi. Jadi yang kita baca sekali lagi siapa teman-teman? Yang kita baca adalah riwayatnya Imam Hafiz yang biasa dibaca di seluruh dunia. Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram, Imam masjid-masjid di Indonesia. Ya, umumnya kita baca Al-Quran, umumnya memakai riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz yang berasal dari gurunya Imam Asim. Nanti kita akan belajar sanadnya, silsilahnya. Jadi rawi yang terkenal. Kemudian ada lagi kiroatnya Al-Kufi, ini sama-sama Imam Asim orang Kufah. Al-Kufi kiroatnya Ahlul Kufah. Kemudian kiroat berikutnya adalah Imam Hamzah. Ini mukri kedua nih. Qori kedua adalah Imam Hamzah Al-Kufi juga. Jadi Al-Kufiyun itu ada 3. Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Mereka ini adalah Imam Kufiyun. Kufiyun. Kiroatnya Ahlul Kufah. Nah, Imam Hamzah itu punya 2 riwayat, Kholaf dan Kholat. Nah, ini juga wajah-wajahnya unik ya teman-teman ya. Dan juga dibaca di beberapa negara Timur Tengah juga biasanya beberapa masjid atau para imam-imam yang sudah menempuh atau mendalam tentang ilmu qiraat dan yang tentunya sudah mukri bersanad semua. Nah, kemudian qiraat Kufah yang terakhir adalah Imam Al-Kisai Al-Kufi yang mempunyai 2 murid yang terkenal atau rawi terkenal, Abul Harith dan Ad-Duri. Ad-Duri. Itu teman-teman ya. Ini sekilas sedikit tentang Qurra Sab'ah atau Qurra Asyrah. Ada lagi di sini tidak disebutkan. Ada Abu Ja'far, ada Ya'qub, ada Kholaf. Abu Ja'far gitu. Nah, tapi itu tambahan dari 3 dari qiraat Sab'ah atau biasa juga dikenal dengan qiraat Asyrah. Semuanya mutawatir menurut pendapat yang sahih. Tapi yang kita amalkan sekarang, yang akan kita pelajari sekarang teman-teman, cukup 1 dulu. Nah, ini dulu. Bisa dibayangkan ada berapa nih? Kalau imam qiraatnya ada 7, muridnya ada 14, murid yang paling terkenal. Ya, yang mutawatirah. Ya, itu ada 14 total ya berarti ya. Nah, di antara 14 rawi Quran yang sampai ke Rasulullah, ya, jalurnya sampai ke Rasulullah, sanatnya itu kita hanya mempelajari 1. Nah, ini aja 1 aja udah puyeng mungkin teman-teman. Hafiz, Imam Hafiz, ya, Imam Hafiz an Asim, dari guru Imam Asim. Kita pelajari 1 dulu. Nanti kita pelajari 13, sisanya nanti. Masih ada 13 kan? Tapi yang masyhur, yang ilmunya sampai ke kita baru Imam Hafiz. Yang sering kita baca. Itu pun banyak aujuhnya, ya, apa namanya istilahnya? Istilahnya perhatian-perhatian lah. Atau istilah-istilah yang perlu kita perhatikan. Itu banyak yang kita belum tahu. Ya, aujuh-aujuh di riwayat Hafiz yang kita baca dalam Al-Quran itu, kita sendiri banyak yang belum menguasai riwayat Hafiz, padahal baru 1 riwayat yang kita baca. Nah, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan ini. Berikutnya, teman-teman suara saya masih bisa didengar ya? Bisa Terdengar, Ustaz. Ustaz. Baik, alhamdulillah jelas. Kalau misalnya putus-putus, teman-teman bisa ngabari Ustadz suaranya hilang gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini sanatnya, as-sanad, silsilah qiraat kita gitu, yang sering kita baca, riwayat kita. Jadi, teman-teman harus tahu kita ini baca Quran nyambungnya ke siapa gitu. Ya nyambungnya ke Rasulullah kan. Nah, tapi dari siapa? Nah, tentu bacaan kita harus bersambung sampai Rasulullah ujungnya. Itu udah wajib karena Quran kan al-munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma kita tahu jalurnya dari mana saja sih riwayat Hafiz itu. Nah, riwayat Hafiz yang kita baca itu berasal dari gurunya Imam Asim. Ya, gurunya Imam Asim. Jadi gurunya Imam Hafiz punya guru namanya Imam Asim yang kita kenal dengan qiraat Imam Asim. Qiraat Imam Asim. Riwayatnya siapa? Rawinya Imam Hafiz. Dan yang satu lagi yang terkenal siapa? Imam Syu'bah. Syu'bah dan Hafiz ini temenan. Ya kayak teman ngaji gitu, teman-teman tilawah, teman tasmi gitu lah bahasanya. Nah, Syu'bah dan Hafiz ini temenan, bergurunya sama-sama ke Imam Asim. Nah, jadi, yang kita baca sekarang adalah riwayatnya Imam Hafiz yang sering kita baca sehari-hari. Nah,
Nah, sekali lagi, Imam Hafiz belajar ke Imam Asim. Imam Asim belajar dari Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, ya. Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, belajar dari seorang sahabat. Siapa? Nah, ini sebenarnya ini kurangnya banyak, teman-teman. Bukan hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini belajar dari berbagai sahabat. Ada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini belajar ke berbagai sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Jadi belajar ke siapa aja Abu Abdurrahman ini, kurang Abu ya. Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Belajar ke berbagai sahabat, Utsman bin Affan, kemudian salah satunya Ali bin Abi Thalib, belajar juga ke Ubay bin Ka'ab, belajar juga ke Zaid bin Sabit. Nah, mereka semua ini ya, para sahabat ini belajar ke siapa? Ya, tentunya ke An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah dari siapa? Nah, tentu dari Jibril alaihi salam. Nah, ini Jabroil ya. Jadi nama lain Jibril itu banyak, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belajar qiraat itu bisa dibaca Jabroil, Jabroil, Jabroil. Ada juga Jibril gitu. Jabroila atau Jabroila gitu. Oke, di Al-Baqarah itu man kana aduwwan li Jibril gitu kan. Man kana aduwwan li Jibril. Jibril. Ada yang membaca man kana aduwwan li Jabrail. Jadi nama lainnya Jabrail. Nah, itu sekilas saja, teman-teman. Sekilas saja. Jadi Jibril atau Jabrail sama, tapi di sini ditulis Jabrail. Sama ya, nama lainnya Jibril atau Jabril. Ibnu Katsir bisa membaca Jabril. Man kana aduwwan li Jabril. Jabril bi fathi jim. Jimnya fathah. Kalau kita biasanya bi fathi bi kasril jim, Jibril kan, tanpa alif, tanpa hamzah gitu. Tanpa alif, tanpa hamzah, membuang. Hazful alif, kemudian hazful hamzah atau bidunil hamzah. Tanpa alif, tanpa hamzah, Jibril. Nah, ada yang membaca Jabril, ada yang membaca Jabroil, atau ini masuk dalam ilmu qiraat. Riwayatnya berbeda. Nah, Jibril alaihi salam tentunya berasal dari Rabbuna Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi Allah menurunkan ke Jibril. Kalau dari atas, Allah menurunkan ke Jibril, kemudian ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan ke para sahabat. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah itu mengajar ataukah sahabat yang nyetor gitu? Dua-duanya. Bisa jadi Rasulullah akro'a gitu. Kayak akro'ani Rasulullah gitu. Rasulullah mengajariku, membaca kepadaku itu, ngajar. Nah, itu akro'a. Makanya ada istilah mukri. Mukri itu orang yang mengajari. Mengajari melafalkan Quran, melafalkan Al-Quran. Atau bisa juga sistemnya sahabat setoran, takdim gitu ya, takdim ke Rasulullah, terus Rasulullah membenarkan. Bisa juga. Jadi intinya sanadnya sama-sama bersambung, nyambung, face to face, empat mata. Nah, dari sahabat, ya, sambunglah ke muridnya seorang tabi'in bernama, jadi Abu Abdurrahman As-Sulam ini belajar ke para sahabat tadi. Nah, setelah talaki dari sahabat, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid, namanya Imam Asim. Imam Asim ngajarin muridnya banyak, yang terkenal adalah Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Nah, bedanya, kalau Imam Syu'bah, itu gurunya pun beda, karena ada kisah unik, teman-teman. Imam Hafiz itu pernah bertanya ke gurunya. Siapa gurunya? Imam Asim. Suatu saat Imam Hafiz bertanya, wahai guru, kenapa bacaanku banyak berbeda dengan temanku, yaitu Syu'bah gitu. Kenapa bacaanku banyak berbedanya dengan Syu'bah gitu. Nah, dijelaskan sama gurunya. Ya. Dijelaskan oleh Imam Asim. Adapun bacaan engkau, wahai Hafiz, wahai muridku,
itu bersambungnya ke guruku yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian dari sahabat Ali bin Abi Thalib baru sampai Rasulullah SAW. Adapun bacaan Syu'bah yang aku ajari, bacaan yang aku ajari kepada Syu'bah itu berasal dari guruku yang bernama Zir ibn Hubeish. Ini sanadnya teman-teman, silsilahnya. Nah, Zir ibn Hubeish itu belajar langsung dari sahabat Rasulullah Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi Zir ibn Hubeish belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini silsilahnya. Nah, antara Syu'bah dan Hafiz itu banyak perbedaan bacaan, baik dari usul maupun farsnya pun berbeda. Itu teman-teman ya. Ini intermezzo saja, pembukaan, gak usah terlalu detail karena pembahasan kita beda, yang mudah-mudah saja. Itu teman-teman ya. Ini dari segi sanadnya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman harus tahu, teman-teman ini selama ini belajar tajwid, ini dibaca dengung, ini dibaca jelas. Idgham bil gunnah itu ada 4, idgham bila gunnah ada 2. Idgham bil gunnah dibaca dengung kan? Idgham bila gunnah namanya juga bila gunnah tanpa dengung ada 2. Nun sukun tanwin bertemu lam ro itu bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Nah, ada tadi ismamnya yang goribnya tadi kan, menurut kita gorib tadi, atau yang asing menurut kita istilahnya. Ismamnya gitu. Ismamnya, ikhtilasnya ada 1. Araumnya, ismam atau ikhtilas atau araum ya ada 1. Kemudian imalahnya ada 1 dan lain-lain. Saknahnya ada 4. Nah, itu semua riwayat Imam Hafiz, teman-teman harus tahu. Nah, itu semua bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Begitu. Mat wajibnya 4 atau 5. Nah, itu nanti masuk ke jalur Syatibiyah. Nah, di bawah Imam Hafiz ini namanya Thoriq. Intinya beberapa aujuh yang kita baca sekarang Quran itu bersandarnya kepada Imam Hafiz. Bukan Imam Syu'bah, ya Imam Hafiz riwayat. Itu teman-teman ya. Ini dari segi silsilah, sanad. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, kalau tadi kita belajar sanad, ya, oh ini masih sanad, masih sama, ini masih sama. Nah ini tadi Hafiz bin Sulaiman Al-Asadi, nama panjangnya ya, Hafiz bin Sulaiman Ibn Abi Daud Al-Asadi, ya, Al-Kufi. Nah, dari gurunya Imam Asim bin Abin Najud. Nah, kemudian dari gurunya macam-macam. Nah, nanti ya yang dari Hafiz tadi apa teman-teman? Dari Hafiz tadi ke gurunya yang tengah. Hafiz dari gurunya Asim, Asim dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Kalau Syu'bah tadi mana teman-teman? Syu'bah tadi masuknya ke ini. Abu Maryam Zir ibn Hubeish Al-Asadi. Ini semua sanadnya sambung ke sahabat, baru ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita ke riwayatnya, ilmu riwayat, sekarang kita belajar ke ilmu ke ilmu torik atau jamaknya turukun. Turukun, torik, jalur. Nah, sesuai tema kita ini adalah jalur Syatibiyah. Nah, jalurnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi terkenal ya teman-teman ya. Punya kitab tentang qiraat itu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Ya, tentang ilmu qiraat 7 qiraat. Nah, Imam Syatibi terkenal kitab Hirzul Amani. Ya, ini Imam Syatibi. Nah, ini torik yang biasa kita baca, yang saya tadi sampaikan ke teman-teman, mat wajib kita 4-5, mat jais kita 4 atau 5 gitu. Segala macam ya. Itu terus nanti ada aujuh, ada lagi nanti wajah cara membaca potongan kalimat fama atani Allah atau inna di surat Al-Mursalat itu Al-Mursalat Al-Insan inna a'tadna lil kafirina salasil gitu. Kalau waqaf salasila atau salasil gitu. Terus ya besutu dibaca ya besutu bisot atau bisin gitu. Nah, itu masuknya ke torik Syatibiyah. Masuknya ke ilmu torik, ilmu jalur torik. Ada ilmunya tersendiri dibahas tentang itu.
Nah, ini semua Torik Toibah ini juga termasuk rumpun ya, merumuskan tentang Torik Syatibiyah juga di dalamnya. Jadi Imam Hafiz, ya, riwayat Hafiz itu punya banyak jalur atau punya banyak torik. Ini jadi jelas ya, kalau bagian sini teman-teman sudah jelas tadi. Hafiz punya guru Imam Asim. Imam Asim punya guru apa tadi tengah-tengah nih, Abu Abdurrahman As-Sulami sanadnya ya, baru ke Rasulullah, baru ke para sahabat, baru ke Rasulullah. Nah, Imam Hafiz juga punya murid. Nah, nanti dikenal dengan ilmu jalur, ilmu torik. Nah, ada torik Amr bin As-Sabah, ada torik Ubaid bin As-Sabah, ya. Baru nah, kemudian ada di bawahnya ada torik Al-Ashnani, Al-Usnani, ada torik Al-Hashimi. Nah, torik Syatibiyah yang biasa kita baca, yang akan kita bahas, yang biasa kita baca lah pada umumnya, ya, itu adalah torik Syatibiyah, Imam Asy-Syatibi, gitu. Itu teman-teman ya, baru nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, baru nyambung ke Imam Hafiz. Imam Hafiz tuh dikatakan mempunyai 80 jalur. Itu baru Imam Hafiz, teman-teman. 80 jalur. Tapi yang kita pelajari Torik Syatibiyah aja dulu. Torik Syatibiyah tuh ntar nyambungnya ke sini. Nah, sini, sini, Al-Hashimi, Al-Usnani, baru Torik Ubaid bin Sobah. Baru ke Imam Hafiz. Torik. Paham teman-teman ya? Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan ya. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan, kita pelan-pelan. Ini mukadimahnya saja nih. Jadi Masya Allah ilmu tuh luas teman-teman. Ini baru tentang ilmu qiraat tadi ya. Ini kita baru ngebahas tentang silsilahnya. Jadi setidaknya kita sadar, kita tahu kita ini baca Al-Quran nyambungnya kemana gitu. Tahu dari mana mad wajib mutasil itu 4 atau 5 gitu kan. Simpelnya gitu, gampangnya gitu. Tahu dari mana mad jaiz munfasil itu 4 atau 5, mad jaiz 45, mad wajib 45, ini dibaca begini, itu dibaca begitu gitu. Nah, itu semua dari mana? Minimal kita harus tahu bahwasanya kita baca riwayatnya Imam Hafiz dari Torik Syatibiyah. Itu simpelnya. Next. Nah, ini sanad riwayat Imam Syu'bah tadi ya. Kalau tadi Imam Hafiz, ini Imam Syu'bah. Syu'bah, kemudian gurunya Imam Asim, kemudian gurunya lagi Zini bin Hubesh, gurunya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, ya dikatakan juga Ubay bin Ka'ab, kemudian bersambung ke Rasulullah SAW. Saya kira cukup. Oke. Nah, ini teman-teman, bisa terlihat ya di sini ya. Di layar teman-teman ya. Halo? Masih seger semua ya? Terdengar Ustadz. Oh, ya, Terlihat. Oke, masih semangat ya? Siap. Insya Allah. Insya Allah. Siap, Ya, Allah teman-teman. Ustadz. Baik, nanti insya Allah di akhir, ini sudah jam berapa ini? Ustadz Nesa, ini kita sampai maghrib atau? Ya, kalau sekiranya waktunya cukup, nanti mungkin nanti di akhir ada ini ya, apa namanya, saya ingin mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari teman-teman semua. Nanti kita pelajari ini dulu sebentar, sebelum kita ke surat Al-Fatihah. Nah, tadi saya memberikan gambaran tentang Torik. Nah, ini teman-teman. Ini Torik Asy-Syatibiyah, kemudian Torik Al-Qasar dari Toriknya Misbah Ubaid, ya, Torik Al-Misbah. Gitu teman-teman ya. Nah, ini jadi Asy-Syatibiyah itu terkenal dengan matnya itu sering membaca tawassut. Jadi ada dalam mat munfasil itu ada qasrul munfasil, ada tawassut al-munfasil. Tawassut al-munfasil. Jadi bacanya 4 harokat. Nah, mat munfasil itu maksudnya mat jaiz, teman-teman. Jaiz. Yang namanya jaiz berarti boleh dibaca 2, 3, 4, 5, 6. Namanya jaiz, boleh dibaca 2, 3, 4, 5, 6. Bingung, teman-teman? Ada yang baru tahu ya, teman-teman ya? Jadi mat jaiz munfasil itu sebetulnya boleh dibaca 2, 3, 4, 5, atau 6. 2 sampai 6. Tetapi yang biasa kita baca adalah jalurnya Asy-Syatibiyah, yaitu membaca 4 atau 5. Yang terkenal adalah 4. Mat munfasil tawassut atau fuwaiq tawassut. Di atasnya 4 berarti 5. Fuwaiq tawassut. 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar imam, mendengar qori, ya, atau beberapa, kalau teman-teman sering dengar murotal itu beberapa imam sering membaca mat jaiznya itu 2 harokat. Ya,
itu namanya torik qasr, qasrul munfasil, dan itu bukan dari torik syatibiyah. Dan harus konsisten dan harus tahu ilmunya. Kayak surat dia baca surat apa ya? Misalnya dia baca surat Al-Humazah misalnya atau Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah apa atau dia baca ini aja yang banyak bangetnya. Surat Al-Qadr. Nah, di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu gitu kan. Kalau teman-teman biasa baca inna anzalnahu, inna anzalnahu gitu kan. Panjang. Tapi ada yang baca inna anzalnahu, inna anzalnahu. Jadi 2 harokat. Nah, kalau baca 2 harokat, setelahnya juga harus istiqomah, konsisten. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi harus dibaca 2. Nah, kalau teman-teman pernah dengar imam yang baca 2 harokat majais, kalau teman-teman pernah dengar, berarti dia sedang membaca selain daripada torik syatibiyah. Dia sedang membaca qasrul munfasil. Itu ada sanatnya, Ustaz. Iya, jelas ada silsilahnya, sanatnya. Silsilahnya. Ya kan? Apapun. Pokoknya di Al-Quran yang dia membaca majais itu qasr. Qasr itu 2 harokat, teman-teman. Qasr nih. Qasr itu 2 harokat. Tawassut itu 4 harokat. Nah, torik syatibiyah, jalur syatibiyah itu cuma membaca tawassut atau 4 atau 5 gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ilmunya. Ada beberapa qori yang membaca majais 2 harokat gitu. Ya boleh saja, tapi selayaknya dia ngerti ilmunya dan konsisten. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman juga begitu. Kalau teman-teman baca 4 harokat, jangan sampai setelahnya baca 2 harokat gitu. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan sekarang, beberapa qori yang membaca mad jaiz 2 harokat itu karena emang nggak tahu ilmunya mungkin. Karena belum tahu hukumnya. Jadi dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia baca cepat aja karena pengen cepat. Bukan niat membaca qasrul munfasil gitu. Tapi karena ingin membaca 2 harokat saja gitu. Mungkin karena nggak tahu ilmunya. Mungkin ya, tapi khusus saya mungkin tahu ilmunya. Tapi ada beberapa saya temukan ya ke beberapa santri-santri yang membaca cuma 2 harokat jaiz. Sebabnya karena memang belum tahu ilmunya, bukan karena menyengajakan membaca qasrul munfasil gitu. Akibatnya membacanya nggak konsisten. Di ayat pertama misalnya dia membaca 4 harokat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di ayat keduanya dia baca 2 harokat. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu nggak boleh. Nah, ini pentingnya tahu ilmunya. Kalau dari awal dia sudah membaca mad jaiz tawassut 4 harokat, maka dia harus konsisten. Kalau dia ingin membaca qasrul munfasil 2 harokat, maka dia juga harus konsisten membaca 2 harokat. Itu teman-teman ya. Kemudian ada juga sama. Nih berikutnya di surat apa Ain, kaf ha ya ain sod. Nah itu. Ya, ini semua teman-teman kayaknya saya tidak perlu bahas satu persatu ya, sepertinya panjang ini. Jadi ini yang teman-teman pelajari semua ini adalah aujuh dari toriknya Imam Hafiz. Sekali lagi Imam Hafiz, kita nggak keluar dari riwayat lain. Kita masih di riwayatnya Imam Hafiz. Itu teman-teman ya. Imam Hafiz ya. Nah ini semua aujuhnya. Jadi kalau di surat Maryam itu ada kan kaf ha ya ain sod. Nah, itu ainnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Boleh dibaca lazim, isba', mat 6 harokat, atau dibaca tawassut 4 harokat. Ainnya, khusus ainnya. Ain. Gitu ya, ainnya. Boleh dibaca 4 juga. Nah, mungkin teman-teman hanya tahu kebanyakan dibaca 6 harokat. Ya, lazim. Kaf, ha, ya, ain, sod itu kan kafnya
ainnya, shotnya kebanyakan teman-teman membaca lazim 6 harokat, tapi sebetulnya ainnya boleh dibaca 4. Oke, berikutnya tinggal. Nah, termasuk ini. Nanti masih ke torik syatibiyah atau tidak syatibiyah. Nanti ada yang membaca shot apa? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Ada yang membaca wa yabsutu kalau torik selain syatibiyah. Nah, saya kira itu ya. Kemudian az-zakara ini. Nah, ini mungkin ininya lebih jelasnya. Kemudian paling bawah ada salasila. Nah, ini juga sampai dibaca seperti itu. Misalnya teman-teman nggak kuat nafasnya di surat Al-Insan itu ayat ketiga kalau nggak salah ya. Teman-teman ada yang ingin baca waqaf di antara salasila, tapi jarang saya temukan memang yang membaca waqaf. Ini seandainya saja. Seandainya ada yang membaca waqaf. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh juga. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Jadi salasila atau salasil. Kan? Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ya. Jadi boleh salasila atau salasil. Nah, kalau syatibiyah apa? Kalau syatibiyah, torik syatibiyah itu boleh isbat alif, boleh hazful alif. Jadi boleh tadi, boleh kalau isbat alif salasila gitu ya. Salasila. Biasa kayak matobi'i 2 harokat. Salasila. Nah, boleh juga dibaca biduni atau bihadzfil alif. Salasil. Kalau waqaf. Nanti bisa dicek di Quran masing-masing. Kemudian sama nih amhumul musaytirun, amhumul musaytirun. Kalau syatibiyah boleh dibaca 2, sin atau sod. Kalau selain syatibiyah, dibaca sin. Jadi istiqomah. Teman-teman kalau membaca mat munfasilnya 2, itu harus mentaati semua peraturan. Misalnya dia baca ketemu ayat ini. Itu harus dibaca di bawah ini. Kaf haya ainnya harus 4. Ya sutunya harus sod. Bastonya harus sod, bukan sin. Az-zakaro ini harus ibdal. Nggak boleh az-zakaro ini Allah, itu syatibiyah. Nah, dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Itu torik al-qasr. Kalau teman-teman emang sudah niat membaca qasrul munfasil mad jaiz 2 harokat. Sekali lagi, kalau mau baca itu harus mentaati, mematuhi aujuh-aujuh di sini. Nah, ini yang di deret ini. Tapi kalau teman-teman sebaliknya, teman-teman kalau baca syatibiyah, kan kita bisa baca syatibiyah. Mad jaiznya tawassut 4 harokat, ya sudah. Kalau baca awal ayat pertama Maryam, ya harus, boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian, kalau baca ya besu surah Al-Baqarah, di kalimat ya besutu harusin. Ya besutu gitu. Nggak boleh baca shot, karena dia udah niat baca syatibiyah. Baca tawassut munfasil gitu. Dan seterusnya. Tafkhim atau tarqiq. Nah, disurahin fan falaqo fakana kullu firqin. Ini cuma istilah tafkhim tarqiq aja sedetail ini teman-teman. Makanya saya tuh kalau ngeliat ada orang yang baca ro-nya tebal atau tipis itu langsung di kuping itu langsung kedeteksi gitu. Oh, ini dia baca tipis. Oh, dia bacanya tebal harusnya tipis. Oh, dia baca tipis harusnya tebal gitu. Kayak fadzakir, ada yang baca fadzakir bukan ditipiskan, ditarkikan fadzakir. Nah, harusnya gitu. Bukan malah ditafkhimkan, ya harusnya ditarkikan. Innama anta mudzakir. Jangan sampai mudzakir. Nah, jadi sampai gini aja dibahas gitu. Sedetail ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi, nah kalau di ayat ini, kalau nggak salah di Syu'ara. Jadi teman-teman, semua ro itu sudah ada kaidahnya, sudah ada aturannya. Ro itu, ya kalau fathah atau diawali huruf ro sukun misalnya. Ro sukun sebelumnya didahului oleh huruf mutaharrikah, yaitu fathah dan dhammah, ya, kecuali kasroh ya. Huruf fathah dan dhammah, maka ro-nya harus dibaca tafkhim. Sebaliknya, kalau huruf ro sukun, ya,
sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, maka harus dibaca tarqiq. Nah, ayat ini berbeda sendiri. Nah, di ayat ini, surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah ya. Di surat Asy-Syu'ara, fanfalaqa fakana kullu firqin, boleh dibaca tarqiq, ternyata boleh juga dibaca tafkhim. Firqin, padahal sebelumnya adalah huruf fa yang berharokat kasroh. Nah, ini disebabkan karena qafnya teman-teman. Qaf ini kan huruf isti'la ya. Jadi firqin, jadi boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tipis, firqin. Karena kembali ke asal hurufnya, ro sukun yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Hukum asalnya ya. Nah, tapi ini bingung nih. Ini roknya bingung sebenarnya. Roknya bingung. Roknya ini, saya ini dibaca tafkhim apa dibaca tarqiq ya? Nah, kalau dalam Thariq Syatibiyah, boleh dibaca dua. Kalau dibaca tafkhim, kenapa? Karena setelahnya huruf kok. Firqi, firqi, firqin, gitu. Firqin, ya, firqin. Nah, tapi saya juga bisa dibaca tarqiq kata roknya. Kenapa? Karena huruf sebelum saya berharokat kasroh, fa-nya. Firqin. Nah, bisa juga. Itu Thariq Syatibiyah. Itu teman-teman ya. Dan seterusnya. Sampai itu. Nah, saya kira cukup itu. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya. Nah, teman-teman kalau baca ini tadi ya, harus pakai bastoh, harus sin. Ya, besutu, harus baca sin. Ini kita berbicara riwayat Syatibiyah dulu. Ini tinggal dulu, Thaibat Nashr. Ya, Thariq Qasr dan lain-lain tinggal dulu selain Syatibiyah. Kita fokus ke Asy-Syatibiyah karena judul kita Asy-Syatibiyah ini. Jadi kalau teman-teman nemu di Quran di surah Al-Baqarah ada ayat ya besutu, wallahu yaqbidu wa yabsutu, 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 itu teman-teman ya. Sin. Jangan sampai baca sod. Ya. Sama, baspoh, baspotan fil ilm, baspoh. Harus sin. Nah, kalau amhumul musaytirun di surat At-Tur, itu sodnya boleh dibaca sin, boleh dibaca sod. Sod lebih utama. Ya. Amhumul musaytirun atau amhumul musaytirun. Itu ya, bisa musaytirun atau musaytirun. Boleh, sod lebih utama. Nah, kemudian kalimah bimusaytirin. Nah, ini. Lasta alaihim bimusaytir. Soy, harus sod, nggak boleh dibaca sin. Ya, kecuali qiraat lain tuh. Sebetulnya ilmu turuk ini juga ada kaitan, masih ada kaitan dengan cara baca riwayat, qiraat. Tapi ini kita berbicara dalam ruang lingkup thariq, jalur. Kemudian kalimah dzakaraini. Nah, ini kalau teman-teman biasa, kita biasa membaca ibdal kan teman-teman. Ibdal itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Jadi, qul dzakaraini. Ya, qul dzakaraini. Jadi, boleh dibaca 6. Begitu juga berikutnya. Al-ana. Berikutnya Allahu. Boleh dibaca ibdal, masing-masing dibaca ibdal 6 harokat atau 3 alif teman-teman. Tapi teman-teman boleh juga membaca tashil. Nah, tashil itu yang teman-teman tahu di a'jamiyun saja ya. A'jamiyun. Apa? Di surat apa tuh? Di surat a'jamiyun wa arabi gitu ya. Apa bunyi ayatnya? Apa saya lupa bunyi. Itu tashil. Ya, tashil di surat juz 24, juz 25 itu. Surat apa itu teman-teman? Yang apa tashil itu? A'jamiyyu wa arabi. Ada yang tahu teman-teman surat apa itu? Fussilat, Ustaz. Ya? Surat Fussilat. Surat Fussilat. Awalnya gimana? Surat Fussilat ya punya. Ya Allah, saya lupa. Nah, pokoknya itu di surat Fussilat. Syukran, terima kasih, terima kasih. Di surat Fussilat atau Hamim As-Sajadah misalnya. Bukan Hamim As-Sajadah, apa nama lainnya surat Fussilat itu? Iya, Hamim As-Sajadah ya. Walau ja'alnahu Walau ja'alnahu Qur'anan. Qur'an. Syukron, terima kasih. Ya, terima kasih. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqawlu laula fussilat ayatuh
a'jamiyyu wa arabi. Nah, di sini teman-teman harus baca tashil a'jamiyyu wa arabi. Nggak boleh dibaca a'a, nggak bisa. A'a itu nama tashil. Jadi hamzah yang keduanya ditashilkan. Hamzah kedua. A'a, a'a, bukan a'a. Gitu. Nah, di tiga kalimat ini ternyata juga bisa dibaca tashil. Nah, sekarang teman-teman tahu ya, tashil itu ada berapa di Quran? Bedanya, tashil wajib cuma satu. Tashil mubah ada tiga. Gitu ya. Tashil wajib ada satu di surat Fussilat tadi. Kalau tashil mubah ada tiga. Nah, jadi ketiga kalimat ini boleh dibaca tashil. Gimana? Az-zakaraini. Kemudian al-ana. Kemudian Allahu. Selain daripada dibaca ibdal. Tapi di sini ibdal lebih utama. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. 6 dibaca 6. Al-ana Allah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya kalimah yalhasu idgham idgham. Harus dibaca idgham ke za. Nggak boleh tersembunyi sa-nya. Harus diidghamkan ke huruf zal. Yalhaz, yalhaz. Nah, itu titorik syatibiyah. Ya, kemudian irkam ma'ana. Harus idgham, ba-nya dimasukkan ke huruf mim. Jangan sampai membaca irkab ma'ana. Kecuali qiraat lain. Ada yang tidak membaca idgham tapi membaca izhar. Ya, irkab ma'ana ada. Tapi sekali lagi kita membaca dalam riwayat Hafs Thariq Syatibiyah. Harus idgham. Nah, ini gimana teman-teman? Ketika menyambungkan bacaan Yasin. Nah, harus izhar. Nah, teman-teman kalau baca surat Yasin ayat pertama kedua, kalau wasol itu gimana? Nah, kalau wasol itu nggak boleh diidghamkan, harus izhar. Jangan sampai kita baca mentang-mentang ayat kedua wal Qur'anil Hakim itu wa, jadi sinnya diidghamkan. Yasin wal Qur'an. Jangan, nggak boleh diidghamkan kalau Thariq Syatibiyah, Imam Hafiz ya. Imam Hafiz Thariq Syatibiyah itu harus diizharkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Yasin wa gitu. Sin wa gitu. Izhar tanpa mengidghamkan ke huruf waw. Jadi karena kalau baca idgham ada yang membaca idgham dari ulama qurra. Yasin wa gitu. Diidghamkan ke huruf wa gitu ya. Sama kayak nun wal qalam. Nah, harus izhar karena ada yang membaca jangan sampai diidghamkan, karena ada yang membaca idgham nun dungung. Jadi masuk itu. Jadi hidungnya benar-benar kerasa. Ciri-ciri idgham itu hidungnya masuk huruf idgham. Ya, masuk. Wa. Jadi sekali lagi kalau dibaca izhar harus dibaca izhar, nggak boleh dibaca idgham. Nun wa. Ya. Jangan sampai dimasukkan ke huruf wa-nya. Sekali lagi harus izhar. Ini adalah Thariq Syatibiyah. Itu juga arum. Jadi boleh dibaca ismam, teman-teman sudah paham ya, ismam bagaimana, arum bagaimana, kemudian saktah ada 4. Nah, kemudian tadi huruf kaf ya ain sod, saya kira sudah pada tahu, ain sin qaf juga. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena Imam Syu'bah tidak 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 membaca saktah di empat kalimat ini. Imam Syu'bah. Temannya Imam Hafiz, yang satu gurunya masih Imam Asim, ya, tidak membaca saktah gitu. Jadi waqila marraq. Jadi kalau itu yang Imam Syu'bah. Padahal masih satu guru ya teman-teman ya. Cuma beda guru. Imam Hafiz kan belajarnya gurunya banyak tadi kan. Kita belajar sanad tadi. Nah, jadi Imam Syu'bah nggak membaca saktah. Dia langsung membaca idgham. Waqila marraq. Kalla barrana.
kalla barrana. Jadi dia nggak membaca saktah. Kalau kita kan man waqila man raq kalla bal rana gitu. Sama kayak di surat Yasin mim marqadina saktah. Kalau di Syu'bah nggak ada kalau di Syu'bah nggak ada saktah, adanya di hafs ya. Tariq Syatibiyah. Dan seterusnya teman-teman. Nah, ini tadi sudah kaf ya ain shad fama atani di surat An-Naml. Fama atani Allahu khairun. Nah, kalau kita wakaf di fama atani ya, boleh dua-duanya. Itu teman-teman ya. Kemudian salah sila juga du'fin itu boleh dibaca du'fin atau du'fan. Tadi salah sila sudah. Kemudian nakhluqkum boleh dibaca nakhluqkum. Ya. Idgham kamil boleh, idgham nakis boleh kalau Syatibiyah. Idgham kamil sama idgham nakis bedanya apa Ustaz? Beda. Kalau kamil itu nggak menyisakan sama sekali sifat huruf qafnya. Huruf qafnya benar-benar hilang, nggak ada huruf qafnya. Alam nakhluqkum langsung ditarik ke kaf. Kalau idgham nakis ada masih nyisakan sifat huruf qafnya. Alam nakhluqkum masih ada makhraj huruf qafnya gitu. Kelihatan huruf qafnya. Alam nakhluqkum masih ada qafnya gitu. Itu idgham nakis. Sampai segini saya dibahas ya teman-teman, luar biasa. Jadi ini ternyata masih banyak ilmu yang harus kita pelajari di dalam Al-Qur'an, Bung. Gitu. Itu teman-teman ya. Nah, nggak ada takbir, ini la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah atau Allahu akbar ini di antara surat Ad-Duha sampai Anas. Apakah ada takbir? Nah, itu juga dibahas sama ulama qiraat gitu. Nah, teman-teman bisa di sini nggak ada takbir kalau Syatibiyah, langsung bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu teman-teman ya. Tapi beberapa riwayat kebanyakan kita mengamalkan biasanya difasalkan dengan takbir, nggak masalah. Ya, saya kira gitu teman-teman ya. Ini sebentar, saya share dulu yang Al-Fatihah tadi. Oke, Ustaz Nesa ini sampai jam berapa, Afwan? Bebas Ustaz. Sampai 2:30 ya mungkin ya. 2:30 kita sedikit bisa ya Ustaz Nesa ya, teman-teman ya, sedikit sampai 2:30 ya. Ini saya akan ngasih ke teman-teman semua tentang matan surah Al-Fatihah tadi. Nah, ini intinya. Ya. Saya coba share. Kita belajar matan sedikit. Nah, ini matan. Oke. Kalau tadi kita belajar ininya, belajar bacaan-bacaan yang jarang kita dengar. Apa tentang jalur Syatibiyah. Sekarang kita belajar matan Al-Fatihah. Nah, karena kita ini tadi judulnya surat Al-Fatihah, maka kita bahas surat Al-Fatihah. Nah, ini teman-teman ya tentang aturan-aturan tanbihat-tanbihat dalam surat Al-Fatihah yang kebanyakan orang sering melakukan kesalahan di dalamnya. Nah, teman-teman, matan ini dibuat oleh orang Indonesia. Namanya salah satu guru saya ya, Syekh Arif Wardani. Mungkin di sini juga ada muridnya. Ya, kalau nggak salah tadi ada siapa ya? Tadi saya lihat ada Ustadz Akbar ini. Ada Ustadz Akbar masih ada nggak? Ustadz Akbar ada ya? Oh, ada wujud. Nah, ini salah satu guru kami semua. Jadi Matan Muwaddohah. Beliau alumni Darun Najah 2 Cipining. Nah, jadi ini beliau buat ketika di Mesir. Nah, jadi beliau membuat matan atau apa namanya? Bait ya tentang surat Al-Fatihah, tanbihat. Matnul qala al-muallifu rahimah, kita mulai ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Matnul muwaddahati fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Namanya matan muwaddahah fi ba'di tanbihatin fil Fatihah. Membahas tentang beberapa tanbihat. Tanbihat itu peringatan-peringatan yang orang sering banyak membaca kesalahan di dalam surat Al-Fatihah. Kita baca langsung. Yaqulu arifu bnu muhrimina. Yaqulu arifu bnu muhrimina roji ridha ilahi
hina yaqina. Nah ini namanya mu'alifnya adalah Arif ibn Muhrimin. Roji ridho ilahina yaqina, yang mengharapkan ridho Allah Ta'ala secara yakin. Alhamdulillahilladzi qad yassara kitabahu mujawwadan muyassara. Thumma salatuhu ala syafi'ina Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Wa ba'du minni lakum muwaddaha lakumu. Wa ba'du minni lakumu muwaddaha fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. Gitu. Ini kenapa lakumu? Ini ilmu arud, teman-teman. Ilmu arud. Kalau teman-teman pernah dengar ilmu arud, nah, jadi ini pakai wazn dari ilmu arud gitu ya, jelas. Dan ini juga sebagian ulama seperti qiraatnya Qalun itu kalau membaca hum ya, domir hum atau kum, mimul jama' itu pasti ada wawunya panjang, silah kayak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gitu. Alaikumu gitu. Lakumu. Itu Masya Allah ada kaitannya ilmu arud dengan ilmu qiraat. Jelas ya. Nah, oke, lanjut. Wa ba'du minni lakumu muwaddaha fi ba'di tanbihatina fil Fatihah. Berikut adalah dari saya, kata mu'alifnya, tentang muwaddaha dalam dalam peringatan-peringatan kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Haqiq hurufuha kadza sifatuha. Haqiq hurufuha kadza sifatiha. Ya. Haqiq. Nah, harus benar-benar berikan hak huruf. Begitu juga sifatnya gitu. Jangan sampai mengorupsi huruf gitu. Jadi setiap huruf harus kita penuhi haknya, harus terbaca. Kalau fathah harus terbaca fathah secara sempurna. Kalau kasroh harus terbaca secara sempurna. Kalau dhammah hurufnya harus terbaca secara sempurna. Begitu. Jangan sampai terkorupsi kayak orang sering membaca Al-Qadr itu roknya hilang gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qad. R-nya nggak dibaca roknya. Mana hak hurufnya gitu. Padahal rok punya ada haknya gitu. Hak hurufnya nggak terbaca, hak huruf roknya. Hak huruf roknya. Lailatul qadri khairum min alfi syah. Roknya nggak dibaca, sering. Itu sering. Wal fajr juga sama. Wal fajr. Roknya nggak kebaca, itu sering. Nah, makanya di sini mu'alif mengatakan haqqiq hurufaha kadza sifatiha. Fasihhatus sholati min sihhatiha. Karena sahnya sholat itu berawal dari salah satu dari sahnya membaca Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah adalah rukun. Kalau rukunnya udah keliru, itu mempengaruhi dari sahnya sholat. Atau tidak sah sholatnya. Kalau Al-Fatihah kan rukun. Kata Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, udah baca Al-Fatihah tapi Al-Fatihahnya belepotan, kacau, banyak lahannya, lahan jali pula misalnya. Nah, maka sholatnya tidak sah karena rukunnya nggak sah gitu. Fasihatus sholati min sihatiha. Kemudian raqib a'udzul hamdu ma'la ya fata. Nah, ini a'udzu, tarqiq. Jangan sampai a'udzu kayak dhad. A'udzu, zu. Itu ya. Itu juga alhamdu wal mustaqima gitu. Wal mustaqima qabla tafkhimin ata. Jadi alhamdu, benar-benar alhamdu. Ya. Jangan alhamdu gitu. Walat juga ma'la. La ini maksudnya walat dolin gitu teman-teman. Jangan sampai walod dolin gitu. Tapi la harus dipenuhi haknya. Fathah ya fathah. Wal mustaqim juga sama, harus ditarkikan. Jangan sampai wal mustaqim. Karena sebelumnya huruf mim dhamma, jadi dia baca mus. Yang seharusnya mus gitu. Wal
Al-mustaqim. Jangan sampai dibaca mus. Kenapa dia baca mus? Biasanya sering orang baca gitu karena sebelum huruf sin ini huruf yang berharokat dhammah. Jadi bacanya mus. Yang harusnya mus gitu kan. Makanya di sini rokik. Nah, ini sering tanbihat. Kemudian mustaqim, ta. Jangan sampai mustaqim, toqim, sering. Kan ihdinas siratal mustaqim, to. Dia baca to, ta, tapi o. Kenapa? Karena huruf setelahnya tuh ada qaf. Qaf kan berat ya, ko. Isti'ala. Jadi dia baca taknya ko. Jangan sampai membaca to. Mustaqim. Sering. Saya jumpai juga sering. Ihdinas siratal mustaqim, taqim, to gitu. Harus al-mustaqim. Jangan sampai dipengaruhi huruf setelahnya gitu. Kepada sifat huruf ta, makhraj ta. Makanya di sini raqiq a'udzul hamdu ma la ya fata wal mustaqima qabla tafkhimin ata gitu. Qabla tafkhim karena qaf ini kan tafkhim tebel. Biasanya taknya kepengaruh, jangan sampai kepengaruh, tetap harus tipis. Musta gitu ya. Kemudian qauluka saya baca biasa saja ya. Qauluka ar-rahmani la ar-rahman. Nah, ini. Fa'ati haqqal harfi ya'ni ra'an. Rahim, ar-rahmani rahim. Ya, ini sering. Di sini perhatiannya dua ar-rahman, ar-rahmanir ar-rahman. Kan dua huruf ini haknya ada dua nih, tasdid seakan-akan roknya dua. Fa'akhfiyan takriroha musyaddida. Nah, juga jangan sampai ar-rahman, jangan sampai takrir rok yang gitu. Makanya orang cadel itu ngomong rok pas itu. Ar-rahman. Jangan sampai ar-rahman juga gitu. Atau tadi ar-rahmanirrahim gitu. Ya. Kemudian wahadhiron tamtito iya syuddida. Hati-hati ketika membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jangan sampai dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai membaca panjang ya-nya. Iyyaka. Perhatikan, itu bukan panjang tapi itu tasydid. Ya, iyyaka, yang benar adalah iyyaka na'budu ya, wa iyyaka gitu teman-teman ya. Iyyaka, jangan sampai iyyaka. Jadi kayak mat tabi'i. Iyyaka gitu. Tapi iyyaka. Ya teman-teman ya. Gitu ya. Alhamdu ma'an'amta qad tuqalqal. Nah, juga nih. Alhamdu sering dikolkolahkan. Fabayyinan sukunaha yumahal. Alhamdu an'amta. Sifatnya apa? Nun mim. Ini sifatnya bainiyah. Tangan bainiyah, tawassut bainiyah. Jadi alhamdu jangan sampai ditokolkolahkan. An'amta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan al-alamin. Gitu. Alhamdu an'amta. Jangan sampai gitu ya. Sebagian ada yang membaca alhamdulillah, alhamdu, atau siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Ada kolkolahnya, apa namanya? Seperti dikolkolahkan, mantul gitu. Maka di sini dikatakan mu'alif fabayyinan sukunaha yumahal. Jelaskan sukunnya dengan pelan-pelan. Pelan-pelan. Alhamdu an'amta gitu. Gitu ya. Kemudian wa kullu madmumin fa ashbi'an bidham, nomor 10. Wa kullu madmumin fa ashbi'an bidham wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Nah, setiap huruf yang berharokat dhammah maka penuhilah dhammahnya. Wa kullu maftuhin wa maksurin yutam. Begitu juga huruf yang fathah, sempurnakan fathahnya. Ya.
Begitu juga huruf yang kasroh, sempurnakan kasrohnya. Jangan sampai seperti di bait 11 nih. Kayaumi, sebagaimana di ayat kayaumi ihdinas sirata ghairi fala tumil wa atmiman bil kasri gitu. Jangan sampai yaumi maliki yaumiddin mi gitu. Mi kasroh yutam wa maksurin yutam fa ashbi'an ya bidham wa kullu maftuhin wa maksurin yutam gitu ya. Ihdina gitu. Jangan sampai juga ihdinas sirata ihdina. Ini bahkan Imam Masjid Nabawi juga membaca ihdina, ada saya dengar itu. Ini sesuai perkataan guru saya juga. Ihdina, yang saya dengar ihdina, ternyata benar kata guru saya, ihdina juga. Beliau yang ngomong yang ngarang matan ini nih. Ihdina, makanya nulis ihdina. Jangan sampai jadi imalah, falatumil. Jangan diimalahkan. Ihdina, ntar jadi imalah. Yaumiddin, sirat, apa? Ghairil. Jangan sampai ghairil, tapi ghairi. Jangan diimalahkan gitu ya. Kemudian, wahdharo lada maliki yaumi na'budu min ikhtilasil harakati yujad. Ya, jangan sampai maliki yaumiddin. Kafnya nggak sempurna bacanya. Iya karena budu wa iya bud. Kayak dhamma atau kayak ikhtilas jadinya. Kayak sukun. Harus dijelaskan maliki ki na'budu wa. Jangan na'budu wa. Dalnya kayak sukun jadinya. Nggak boleh diikhtilaskan. Kayak harokatnya nggak sempurna. Kayak cuma beberapa harokat doang. Na'budu wa gitu ya. Lidodi lad ittalatun muhattamah laisat kadha wa ta wadal mufakhama. Jangan sampai zolin atau dolin gitu ya. Harus 6 harokatnya juga ya. Wa harus ala dari maddin lazimi wa huwa sittu harakatin fa'lami. Harus 6 ya. Waladdallin. Ini karena ngikutin lagu biasanya kelebihan 6 harokat. Waladdallin. Wah, panjang banget itu. Ngikutin lagu. Makanya wahris ala miqdari maddin lazimi, kata mu'alif, perhatikan ukuran mad lazim 6 harokat, wa huwa sittu harokatin fa'lami. Ketahuilah bahwasanya mad lazim itu 6 harokat. Seperti apa? Katuli atuni, panjangnya seperti atuni, atau nuhiha waladdallin. Atuni nuhiha, panjangnya sama 6 harokat. Faqis salasa alifatin fiha, ya, seperti ukuran 3 alif atau 6 harokat 3 alif itu ya. Kemudian terakhir kadza alal aridi faltal tazima la siyama fitulilina muhtama. Begitu juga dengan lin waladhdallin. Nah, linnya nih orang sering baca waladhdallin. Linnya panjang banget 6 harokat. Padahal dia baca sebelumnya enggak 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia baca 4. Tapi pas waladhdallin dia jadi panjang. Lin. Amin. Jadi panjang. Harus konsisten. Maka ini. Kadza alal arid. Mat arid li sukunnya harus konsisten. Kadza alal arid. Faltal tazima. Supaya iltizam, taat gitu. Harus istiqomah, konsisten. Lasiyama fitulilin. Nah, ini sering. Pas di akhir ayat Al-Fatihah, waladdallin. Panjang banget linnya. Padahal dia baca mat arid sebelumnya 4 harokat gitu. Kenapa? Karena ngikutin lagu biasanya. Atau karena do-nya panjang, akhirnya linnya juga ikut panjang. Lin. Selesai teman-teman ya. Wa tamma nazmi lakumul muwaddaha bihamdihi rafi'i kulli salihah. Ama'atal balada Syekhul Azhari abiyatuhu fi tis'atin wa
Asy'ari. Ini keren. Jadi beliau Syekh Arif Wardani Al-Andunisi ngarang bait ini bertepatan dengan kedatangan syekhnya di tahun 2019 gitu. Jadi Tis'ata Asyar 2019 syekhnya datang. Syekh Al-Azhar kan, Syekh Ahmad Thayyib sebelum 2024 ini pernah hadir 2019, pernah hadir 2016. Jadi 19 ini pas kedatangan dengan Syekhul Azhar. Karena Syekh Arif Wardani Al-Azhari Al-Andunisi. Beliau alumni Al-Azhar Mesir. Wa afdhalus salati wassalami ala nabi sayyidil anami. Cukup teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Ini sudah 14.31, setengah 3. Silakan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau satu pertanyaan atau langsung dicukupkan. Saya serahkan ke Ustadz Nesa. Silakan. Tafadhol Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Fauzan yang sudah menjelaskan sangat detail ya tadi. Selanjutnya mungkin teman-teman jika ada yang mau bertanya, silakan kami buka sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Silakan Bu. Ya, tadi kan di arit mat arit disukun akhirnya itu kan harus konsisten. Kalau mau 4 harokat 4 harokat. Kalau misalnya mau 6 harokat 6 harokat. Tapi kalau misalnya sekiranya ada yang disambung gitu, Ustaz. Disambung. Ya. Disambung gimana? Ya, disambung Wasol ya? yang huruf akhirnya ya wasol. Apakah semuanya harus juga atau bagaimana? Oh iya, syukran. Oke, syukran pertanyaannya. Ya, pertanyaan bagus ya. Maksudnya wasol ya? Siapa ini? Ya. Insyiro. Ya. Baik. Dari mana ini? Mahasiswi atau? Mahasiswi daun aja. Oke, Toib. Oke, Insyiro. Kalau untuk wasol berarti maksudnya ya? Iya. Betul ya? Misalnya Betul. contohnya dia baca konsisten 4 harokat terus mat arid li sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 gitu kan? Tapi pas Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin-nya dia baca nyambung. Nah, gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin gitu ya. Nah, kalau wasol mat aridnya, kalau wasol itu wajib mat aridnya 2 harokat, bukan mat arid jadinya jatuhnya. Ya, kan nama juga mat arid lisukun gitu. Jadi mat arid ini jatuhnya wasol. Jadi nggak boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat, hanya boleh dibaca 2. Ya, apa? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki gitu. Jadi nggak boleh dibaca 4 harokat karena mentang-mentang sebelumnya misalnya 4 harokat, dia mau baca terus 2 ayat ini nyambung. Tapi akhirnya dia kebablasan baca 4 harokat juga. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki, nggak boleh. Gitu ya, Insyirah Wardani ya. Jadi kalau misalnya mau wasol, nggak apa-apa 4 harokat ketika wasolnya 2 harokat saja gitu, Ustaz. Ketika wasol harus 2 harokat, nggak boleh 4, nggak boleh 6. Walaupun dia baca mat arid li sukunnya 4 harokat terus. Mat arid li sukun kan ketika wakof ya. Nah, itu 4 konsisten 4. Tapi ketika dia wasol diteruskan ayat sebelumnya dengan sesudahnya disambung, itu nggak berlaku 4 harokat, tapi harus 2 karena wasol, karena terus berkesinambungan. Termasuk Maliki Yaumiddin 4. Tapi kalau dia mau baca panjang, baca terus, ya, misalnya sebelum dia baca 4 terus, tapi pas Maliki Yaumiddin sama Iyyaka na'budu dia pengen baca terus, nggak boleh baca 4, harus 2. Maliki Yaumiddin Iyyaka. Gitu ya. Maliki Yaumiddin Iyyaka. Dan seterusnya. Nggak harus dibaca, kalau mau wasol, mat arid harus dibaca 2. Nggak boleh 4, nggak boleh 6. Khusus wasol, khusus terus. Gitu?
Fahimti? Baik, syukron Ustadz. Afwan. Fahimtu. Ya, pokoknya kalau dua terus konsisten kuat arit sukunnya pas wakof, empat konsisten gitu. Kalau terus harus dibaca 2. Ya, itu kurang lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi syukron. Baik, kita buka satu lagi jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Baik, Silakan. ya sudah tidak ada Ya. pertanyaan, mungkin kita tutup, Gus. Ya, silakan. Ini teman-teman saya mohon maaf karena memang waktu juga, kemudian pertanyaannya lumayan 15 ya. Tadinya saya mau pengen mendengar dari bacaan teman-teman satu persatu, tapi sepertinya butuh waktu yang banyak ya Ustadznya saya. Jadi saya kira cukup saja ya. Qadarullah waktunya belum mencukupkan, belum memungkinkan untuk kita melakukan tasmi gitu. Ya, mudah-mudahan maklumat yang saya sampaikan bisa kita pahami semuanya. Terima kasih ya Ustaz Nesa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Fauzan Azimah SMA yang sudah memaparkan, menjelaskan secara dalam, secara detail ya tadi tentang silsilah, sanad dan hingga puncaknya tadi yang bagaimana seharusnya kita membaca surat Al-Fatihah ya dengan konsisten ya. Terakhir mungkin untuk pengumuman untuk sertifikat nanti insya Allah akan kami kirim besok paling lambat atau hari Senin ya teman-teman. Jika teman-teman yang belum membayar atau yang ingin mendapatkan sertifikatnya bisa mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Insya Allah ke depan kita adakan acara semacam ini terkait daurah qiraat ya sama Ustaz Fauzan yang akan lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah join. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron teman-teman.